Halo semuanya, bertemu lagi di channel anak kantoran pada sesi belet-belet kebelet tutorial. Nah, kali ini aku ingin tutorial terkait ServiceNow nih teman-teman. Jadi kalau video-video kemarin itu kan kalau kalian mengikuti kan selalu BMC Remedy ya. Sekarang kita ganti platform nih, yaitu ServiceNow. Platformnya sama, platform ITSM, tapi ya mirip-mirip lah kayak gitu. Ya, kita berkenalan dulu dengan ServiceNow. Jadi kita nggak terlalu detail terkait aplikasinya, tapi kita membahas kenalan dulunya aja. Oke, apa sih itu ServiceNow? Jadi, the Now Platform is a cloud-based application platform as a service atau APaaS that enables anyone to rapidly build, test, and deploy application to automate work across and to the enterprise. Jadi intinya itu ya ServiceNow itu menyediakan semua ini kepada pengguna dari antarmuka atau interface pengguna berbasis web yang dapat dikonfigurasikan dibangun di atas skema table yang fleksibel gitu teman-teman, intinya seperti itu. Nah, si platform ServiceNow dan aplikasi yang berjalan di dalamnya itu menggunakan satu sistem pencatatan teman-teman dan model data umum untuk mengkonsolidasikan proses bisnis dari organisasi yang kita bangun kayak gitu. Nah, apa sih ServiceNow Instance? Nah, instance dari ServiceNow itu sebenarnya is a single implementation of the ServiceNow platform. Jadi, di instance ServiceNow ini advantage-nya itu independent, changeable, highly configurable. Pertama, yang kedua itu not share with other ServiceNow customer atau single tenant. Ketiga itu each instance has application. Yang selanjutnya each instance has customer that can be exchanged between instance. Terakhir upgrade are made on individual instance. Jadi harus digaris bawah ya teman-teman ya. ServiceNow itu adalah multi instance tapi single tenant gitu. Jadi maksudnya multi instance tuh kayak contohnya kayak di gambar ini. Dia ada instansinya, ada beberapa, ada dev, QA, UAT, review, dan production. Nah, itu tuh bisa multi, ya. Instansinya bisa multi, ada bisa lebih dari satu. Tapi tenannya tuh satu, customernya. Jangan dibalik ya, multi tenant dan single instance jangan dibalik, karena itu salah. Jadi multi instance dan single tenant, kayak gitu. Itu kurang lebihnya gambaran dari ServiceNow itu sendiri. Lalu kita langsung aja deh masuk ke dalam ServiceNow-nya. Gimana sih caranya kita biar bisa belajar aplikasinya? Pasti kan harus install ini, install itu. Tenang aja, ServiceNow tadi kan balik lagi tuh cloud base kan, dia kan cloud base. Jadi kita bisa request instance dulu nih teman-teman. Jadi kita bisa belajar mempelajari aplikasinya sebelum kita memakai di dalam project itu. Jadi kita bisa testing-testing dulu nih di personal instance kita. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman masuk aja ke developer.servicenow.com kayak gini. Nanti teman-teman langsung masuk ke halaman seperti ini. Nah, nanti itu teman-teman langsung dihadapkan pada halaman seperti ini. Ini saya kebetulan sudah sign in ya, jadi masuknya seperti ini. Nah, nanti teman-teman nanti tuh register aja. Kalau kalian nanti belum punya account, nanti tuh kalian harus register dulu. Register ya biodata basic kalian lah, nama, company, itu diisi asal aja nggak masalah. Nanti kalau sudah dapat akunnya, kalian teman-teman login, langsung masuk ke halaman ini aja. Kalau sudah bisa, masuk ke sini, nanti login dengan akun yang sudah diregister tadi. Nah, nanti tuh akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, nanti tuh kalau ingin build yang baru, kayak gini. Nah, nanti muncul di sini tuh start di building sebenarnya nanti tuh. Ini kebetulan aku sudah bikin instance saya, jadinya sudah tertulis ini nama instance saya. Nanti tuh teman-teman tinggal masuk seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin instance, ada pilihan pertama itu adalah request. Nah, requestnya tuh kalian mau pilih nih tipe. Jadi ini tuh ada Orlando, New York, Madrid. Yang terakhir itu adalah Quebec ya. Jadi Q. Sekarang tuh versinya Q. Ini udah sedikit jadul ya. Elemen O, P, Q, Paris dan Q. Terakhir itu sebelumnya Paris dan ada sekarang tuh Quebec. Nah, nanti pilih yang paling latest saja, terserah dari teman-teman mau pilih yang mana. Setelah pilih request instance-nya, nanti kalian dapat kayak gini nih, your instance is ready. Nanti nunggu sekitar beberapa menit, nanti langsung dapat instance-nya dari teman-teman, bla 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 bla.com, nanti dapat username dan password-nya, lalu bisa kalian buka open instance-nya gitu. Nah, oke, kalau kalian teman-teman sudah dapat, langsung masuk aja ke instance-nya. Nah, nanti langsung muncul, nanti teman-teman login
yang seperti yang tadi udah dapat request instance-nya, login admin dan password-nya itu, nanti langsung masuk ke halaman pertama dari ServiceNow-nya. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu nih. Nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Ini kalau kalian belum pernah pakai, pasti akan asing kan. Jadi yang paling atas ini namanya banner frame. Nah, banner frame itu isinya pasti ada logonya, si page-nya, logo ServiceNow, service management-nya. Di sini itu adalah user menu. User menu tersendiri itu ada banyak ya, ada profile, impersonate user, elevate role, sama logout. Saya tidak akan membahas lebih detail terkait impersonate dan elevate role-nya ya, karena kita mau bahas yang permukaannya dulu. Jadi kita bahas hanya dasar-dasarnya dulu aja. Nah, ini ada user menu tadi, lalu ada global search di sini, jadi bisa nge-search global gitu. Di sini ada toggle connect sidebar, lalu ada help pastinya, dan di sini ada setting. Setting ini itu lebih ke UI dari sisi tampilan content frame kita. Gitu, ada general, DOM, accessibility, list, form, notification developer, dan lain-lain gitu. Nah, lalu yang tengah ini namanya namanya itu content frame. Yaitu content frame itu adalah yang memvisualisasikan hasil yang kita pilih dari aplikasi navigator. Jadi isinya nanti bisa kayak timeline, bisa form, bisa list, bisa maps dan lain-lain di sini, dashboard dan lain-lain. Ini punya content frame yang berisi tentang konten kita. Nah, yang terakhir adalah aplikasi navigator. Nah, aplikasi navigator itu terdiri dari all application yang di sini, ada favorit, dan ada history. Ya. Nah, sama filter navigator. Filter navigator ini kalau teman-teman mau pilih, kayak contohnya insiden, gitu. Jadi muncul semua yang berkaitan dengan insiden, kayak gitu. Kalau all application ya, application semuanya ini. Nah, ini 3 kunci dari UI komponen ServiceNow, teman-teman. Diingat ya, banner frame, content frame, dan application navigator, kayak gitu. Nah, untuk aplikasi navigator sendiri, itu kalian pasti bingung nih, kan ada kayak gini, apa namanya, contoh aku buka insiden ya, kan ada yang warna hitam banget dan ada yang putih biasa gitu ya. Nah, yang putih ini, jadi ada kayak bapak dan anaknya, ada turunannya gitu kan ya. Nah, di application-nya si ServiceNow itu ada namanya application dan modul. Application itu adalah si bapaknya ini, kalau agak bahasa gampangnya, ini bapaknya, anaknya ini namanya modul. Jadi kayak contohnya aku ambil insiden. Insiden ini, self-service ini adalah namanya application, modulnya insiden sama watch incident. Ini aplikasinya namanya service desk, modulnya namanya insiden. Ini aplikasinya namanya insiden, modulnya create new, assign to me, dan lain-lainnya sampai habis, sampai overview gitu. Itu namanya application dan modul. Nah, kalau favorit itu adalah hal-hal yang mau kita favoritin, kayak menu-menu yang mau kita selalu akses lah. Mau contoh nih favorit, aku cuma akses insiden doang kok. Nah udah, daripada kita harus ngeklik, milih-milih. Nah, kita bisa seperti ini. Contoh aku mau self-service insiden, create new aja insidennya. Nah, di sini kita tinggal add to favorit aja, teman-teman. Nah, nanti langsung muncul seperti ini di sini. Insiden create new. Jadi bisa kita pilih favoritnya berdasarkan sampai ke tingkat modul. Biasanya kan hanya berdasarkan aplikasi ya, kayak kita buka insiden, habis itu kita ambil actionnya apa. Tapi di sini tuh kita bisa langsung ke tingkat modulnya, actionnya, create new kayak gitu. Nah, lalu di sini di dalam dalam favorit ini kita bisa ganti-ganti juga nih, teman-teman. Contoh, kita tuh bisa ganti kayak gini. Nah, di sini contoh nih aku mau home-nya ini, aku mau ganti gambarnya adalah orang. Ya berubah kan ya, atau warnanya adalah merah biar kelihatan, kan berubah kan warna merah dan seperti itu. Nah, ini juga bisa warnanya, katakan aku mau gambar nih email atau gambar shutdown ini atau gambar plus. Nah, itu juga bisa. Jadi kita bisa otak-atik lah nama, colornya sama ikonnya gitu.
Nah, ini di favorit teman-teman. Jadi bisa lebih nggak boring lah ya. Kayak gitu. Nah, kalau tinggal bisa kita done atau nggak jadi gitu aja. Nah, history ini adalah semua yang telah kita akses dari sisi aplikasi dan modulnya itu sendiri. Nah, maksimal dari sisi story-nya itu adalah kalau nggak salah tuh default-nya itu 250. Jadi kalau saya salah di komen aja teman-teman berapa maksimalnya. Setahu saya sih 250 entries ya, setahu saya. Jadi kalian bisa nyari, tadi habis buka apa aja sih gitu. Bisa dicari dari historinya seperti ini, kayak gitu. Nah, mungkin untuk basicnya sih seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti video selanjutnya aku akan bahas terkait per modulnya kayak cara create insiden atau create people, cara ngupdate insidennya gimana, kayak gitu-gitu. Atau nanti kalian mau bahas tentang apa, komen aja. Nanti saya buatkan kalau sempat gitu. Mungkin uh, semoga menjadi ilmu baru dan bisa menjadi tambahan ilmu yang lebih untuk kalian. Ngomong apa sih nggak jelas ya. Nah, oke. Okay. Semoga menjadi hal baru untuk kalian. Balik lagi, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Belet-belet tutorial, kebelet tutorial dong.